Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Shadaqallahul azim. Semoga webinar ini menjadi hidayah buat teman-teman, jadi syafaat ilmunya di kemudian hari insyaallah. Terima kasih kepada Muhammad Afif Burkon. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Muhammad Alif Muzaki. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih Otik sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alif Muzaki dari Fakultas Kedokteran UNAN. Di mana di sini UNAN dan Universitas Baitur Rahman bersama sebagai perwakilan dari SMKI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia untuk mengadakan webinar di Regio 2 wilayah Sumatera Barat. Yang terhormat, narasumber kita yaitu Dr. Andre Panjaitan dan Dr. Hasna Metisha. Dan yang saya hormati, kakak dan abang pemandu dari SMKI atau yang mewakili, dan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah mengadakan dan sama-sama berjuang untuk mengangkatkan acara kita. Dan yang teristimewa kepada seluruh peserta webinar yang telah berantusias dalam acara kita pada Sabtu siang yang cerah ini. Acara webinar yang kita angkatkan dengan tema produktif ala milenial selama di masa pandemi. Tujuan dan harapannya ini semoga kita sebagai siswa maupun mahasiswa mengetahui dan mengambil banyak manfaat dari materi yang akan disampaikan nantinya. Semoga webinar kali ini dapat berjalan dengan baik dan dapat kita ambil hikmahnya pada materi yang nanti disampaikan oleh para pemateri yang insya Allah luar biasa ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Ali Muzaki selaku Ketua Pelaksana Webinar Regio 2 Padang. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan ke moderator. Halo, Assalamualaikum adik-adik sekalian, seluruh peserta webinar dimanapun berada. Selamat datang kami ucapkan dalam acara webinar 2 Regio Padang LKMM SMKI 2020 yang telah antusias untuk dapat mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Agenda kita yang pertama ngapain nih Kak Otik? Nah, agenda kita yang pertama ini nanti ada penyampaian materi dari Dr. Andre. Tapi rasanya kurang afdol nih, Bi, kalau kita belum membacakan CV dari Dr. Andre. Mungkin kepada Hasbi disilakan. Oke, kita bacakan CV pemateri kita yang pertama pada siang hari ini. Langsung saja, narasumber yang pertama kita yaitu Dr. Andre. Dr. Andre Permonangan P. Dan kontak person dari Abang Andre sendiri, Instagram, Andre Pak, YouTube. Selanjutnya, untuk pengalaman, speakers note-nya sudah sangat banyak ya, sudah cetar membahana, sudah pemelalang buana nampaknya dari abang kita sendiri. Oke, langsung saja mungkin ya, Otik. Acara kita selanjutnya, pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Andre. Kepada Dr. Andre, silakan. Ya baik, aku izin share screen ya teman-teman ya. Halo teman-teman, aku Andre. Aku biasa ya dipanggil Andre sih, bentar. Oke, jadi aku sekarang aktivitasnya sedang menunggu atau sedang mencari kerja. Jadi kalau di sini teman-teman dari ini ya, dari kedokteran wilayah Padang semua ya? Ada beberapa yang dari luar Padang, Dok. Ada di luar Padang. Ini maksudnya baru masuk deh? Baru masuk tahun 2020? Benar ada yang udah 2019-2018 juga ada, Dok. Oh, ada yang udah 2018, 2019. Baik-baik. Ya, sebenarnya aku sedang mencari-cari kerjaan. Jadi kalau teman-teman yang berpikir bahwa jadi dokter tuh bakalan akan lebih baik daripada jurusan-jurusan lainnya, itu salah besar. Karena semuanya juga tetap harus mencari kerja ya, teman-teman. Jangan terlalu idealis sekali gitu. Aku baru nyelesain internship aku di Jawa Timur, itu mungkin alamatnya masih alamat internship, dan saat ini aktivitas aku masih ngurusin komunitas yang bergerak di sosial. Mungkin ntar teman-teman bisa bantuin aku untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas sosial aku ya. Oke, terima kasih. Aku bakal sharing ke teman-teman, ini sebenarnya sharing aja, karena menurut aku teman-teman tuh bukan tidak produktif, tapi belum tahu makna produktif itu sendiri. Karena menurut aku setiap apapun yang kalian lakukan itu sudah dalam kategori yang produktif. Cuman mungkin belum di manajemen waktunya. Makanya kan di sini ini LKMM kan ya?
Ini LKMM atau apa? Iya Bang, bener Bang. Ya. Dari LKMM Bang. LKMM. Ini LKMM. Nanti kan di LKMM pasti aku juga udah pernah ikut LKMM wilayah 1 dari Aceh sampai Lampung. Di situ pasti akan diajarkan, diberitahu gimana manajemen waktu yang benar. Walaupun memang sampai sekarang belum satu orang pun belum ada yang bisa mengerjakan semua hal itu bisa 100%. Selesai sih, tapi belum tentu totalitas gitu. Yang pasti nanti kalian bakal belajar manajemen waktu ya. Di sini aku bakal ngasih tahu tentang gimana sih produktif ala milenial selama di masa pandemi. Nah, sebenarnya milenial itu apa sih? Milenial itu adalah generasi yang hits, generasi yang sekarang ataupun generasi memasuki era tahun 2000-an, di mana itu semua adalah kita, termasuk saya juga. Ya walaupun saya lahir tahun 96, tapi maksud saya akan menyamakan seperti teman-teman biar terlihat muda kan. Di sini teman-teman juga adalah generasi milenial yang mana fungsinya itu adalah terus berproduktif, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan porsinya. Kalau memang teman-teman di sini lagi kuliah ataupun lagi menempuh pendidikan, otomatis teman-teman harus belajar, harus membaca buku, teman-teman harus bersosialisasi, ikut organisasi, ataupun teman-teman harus melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan status teman-teman, yaitu mahasiswa. Apalagi teman-teman di sini adalah mahasiswa kedokteran kan, mahasiswa kedokteran di mana memang harus baca buku, harus ikut ini, mungkin praktikum online, mungkin ujian online dan lain sebagainya. Cuman itu memang harus teman-teman jalani. Ngeluh boleh, tapi jangan terlalu ngeluh-ngeluh ya. Nggak masalah ngeluh sama teman-temannya. Kemudian sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dalam era pandemi ini? Kita sudah melakukan daring, ataupun mungkin teman-teman di sini kuliahnya, mungkin skill lab-nya, atau mungkin ujian akhir blok, ujian tengah blok, itu juga via daring semua dan tidak ketemu, pasti ada rasa kangen. Itu pasti banget teman-teman. Cuman untuk mengatasi atau untuk mengovercome dari rasa kangen, rasa kayak kok kayak tidak produktif itu, teman-teman yang pertama itu harus melakukan yang namanya ada jadwal aktivitas. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu nih, atau mungkin belum membuat nih jadwal aktivitas. Contoh ya, misalnya nih, saya akan ngisi acara di Gemelli FK Undianter tuh ditaruh di bulan Mei tahun 2020. Mungkin teman-teman tanggal 15 pasti kan sudah dikasih tahu jadwal nih, misalnya tanggal 15 Mei 2020 teman-teman bakalan ada ujian akhir blok. Nah, di situ teman-teman langsung plot tuh, bisa di kalender online, Google Kalender ada, ataupun di kalender yang offline yang ada tanggal-tanggalannya itu. Ntar kalian tulis di situ. Itu penting banget buat teman-teman lakukan. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah melakukannya, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau misalnya teman-teman belum melakukannya, belum membuatnya, saya sarankan teman-teman untuk membuatnya, karena yang namanya daily routine, yang namanya jadwal ini penting banget untuk membuat teman-teman berpikir bahwa saya harus ke sini nih, habis ini saya bakalan ke sini. Itu akan melatih manajemen waktu teman-teman, dan di situ juga teman-teman akan dilatih juga gimana caranya produktif di tengah pandemi. Nah, itu paling penting, ini basicnya. Kalau misalnya teman-teman belum punya, saya yakin teman-teman pun nanti akan keteteran. Misalnya teman-teman lupa, misalnya teman-teman malah pergi ke acara yang lain, malah teman-teman ikut webinar yang lain, padahal harusnya ada kuliah. Itu teman-teman harus lihat lagi. Atau mungkin teman-teman mau ikut webinar X, cuman ada kuliah, ya jangan gitu. Ingat, teman-teman di sini fokusnya kuliah dan berorganisasi, akademik dan non-akademik. Fokuskanlah di situ dulu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan kegiatan lain, mau ikut webinar A, B, C yang mungkin non kedokteran maupun kedokteran, nggak masalah. Cuman kalau misalnya ada kuliah, tetap utamakan kuliah. Ingat, kita di sini membuat jadwal itu sesuai juga dengan prioritas, harus disesuaikan gitu. Kalau misalnya ada kuliah dan organisasi, ya utamakan itu dulu daripada hal-hal webinar lainnya. Itu kalau dari aku ya. Tapi semuanya aku balikin lagi ke teman-teman, gimana enaknya, gimana senangnya, gimana happy-nya. Karena aku nggak bisa maksain suatu kehendak dari setiap pribadi. Kemudian, kalau teman-teman udah ngelakuin jadwal aktivitas, yang kedua, teman-teman untuk mengisi ataupun untuk memenuhi kebutuhan
batin, jiwa itu tetap harus get in touch. Apa sih get in touch? Get in touch tuh teman-teman harus komunikasi. Komunikasi sama siapa nih? Orang tua bisa, teman bisa, saudara jauh juga bisa. Nah, di masa pandemi ini membuat kita terbatas untuk pergi, untuk bercengkrama secara offline ataupun secara tatap muka gitu. Ya, oleh karena itu, adanya media sosial, adanya HP, adanya perkembangan teknologi membuat kita lebih mudah. Kita harus bersyukur di situ. Kalau misalnya teman-teman posisinya lagi di kosan dan teman-teman punya keluarga di desa gitu, teman-teman boleh komunikasi. Itu juga harus buat di set jadwalnya. Misalnya hari ini 30 menit saya harus nelpon orang tua saya nih untuk menanyakan kabar. Ya, saya nggak tahu teman-teman di sini melakukannya apa enggak, tapi menurut saya teman-teman harus membuat jadwal seperti ini. Kemudian untuk teman-teman, pasti teman-teman semua di sini akan mementingkan teman-teman, maksudnya teman-temannya daripada orang tuanya. Pasti kayak gitu. Maksudnya karena mungkin teman-teman lingkungannya kebanyakan sama teman-teman sekelasnya, otomatis kalian pasti waktunya lebih banyak sama mereka gitu kan. Nah, ini juga boleh kalian berikan atau sisihkan waktu untuk komunikasi sama teman yang memang kalian rasa dekat atau teman yang kalian sudah ngerasa sahabat sendiri untuk sharing. Tapi ingat, itu harus ada batasan waktu. Kita itu kadang generasi milenial itu lalai untuk waktu. Kadang yang biasanya harus dibatasi 1 jam, itu jadi 2 jam, 3 jam. Dan kadang kita rasa nggak enakan. Sebenarnya aku nyaranin bahwa teman-teman nggak masalah gitu loh untuk memotong perbincangan. Misalnya, oh udah dulu ya aku ada kuliah, oh udah dulu ya aku ada skill lab, oh udah dulu ya orang tua aku nelpon. Itu boleh dibatasi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa sudah terlalu lama untuk menelpon menelpon temannya gitu. Kemudian saudara jauh ini penting banget buat kalian untuk telepon juga. Ini digunakan kondisi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau saudara jauh ya. Kemudian yang ketiga, ini sharing and experience. Kita tahu bahwa kita sekarang menghadapi perkembangan era. Dan penting banget buat teman-teman, ini harus digarisbawahi bahwa sharing and experience itu bukan berarti membuat teman-teman sombong. Ingat, teman-teman adalah pembelajar di sini. Kalau teman-teman punya konsep seperti itu, teman-teman tidak akan mau sharing. Teman-teman tidak akan mau berbagi apa yang sudah kalian rasakan. Mau itu kembar identik, mau itu kembar siam, pasti akan ada pengalaman yang berbeda. Jadi penting banget nih teman-teman bisa share experience-nya teman-teman. Misalnya nih kalian ikut LKMM, kalian bisa sharing gitu di sosial media kalian, baik Twitter, Facebook, kemudian Instagram, Tumblr ataupun di blog gitu, kayak gimana sih pengalaman kalian selama masa pandemi ini mengikuti LKMM. Itu penting banget supaya kalian juga ingat dan supaya tidak hanya masuk kuping kanan kuping kiri ataupun kayak ngabisin waktu aja nih di rumah cuman ngeliatin saya ngobrol ataupun teman-teman dokter-dokter lain yang ngobrol. Itu penting banget ya. Boleh kalau misalnya mau LKMM boleh, atau teman-teman punya sharing pengalaman ataupun experience seperti kayak gimana tips untuk berpidato bahasa Inggris, mungkin yang baru-baru masuk FK kan pasti SMA-nya mungkin ada keahlian seperti membuat mading ataupun keahlian seperti membaca cerita dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman bisa sharingin gitu ke sosial media kalian. Supaya apa? Supaya kalian juga terus menjadi seorang pembelajar. Kak, aku ini pemalu loh. Gimana ya caranya untuk mengatasi biar aku ini nggak malu? Sebenarnya malu dan nggak malu itu tergantung mindset kita dulu gitu loh. Mindset kita kan di sini adalah seorang pembelajar, dan media sosial di sini adalah sebuah media yang bisa memberikan ruang untuk kita berekspresi. Jadi menurut aku sharing aja apapun yang kalian bisa sharing. Jangan pernah malu, jangan pernah berpikir bahwa aku masih belum ada apa-apa, please. Jangan pernah punya mindset aku masih belum apa-apa, karena kita semua di sini juga termasuk saya juga masih menjadi pembelajar. Bukan berarti seorang presiden pun sudah tidak belajar, tapi tetap akan selalu belajar setiap harinya.
Itu penting. Di sini kalian lihat misalnya Kak Dia Rizky kita itu dia sharing tentang belajar tipis-tipis mengenai komunikasi, dan mungkin aku pernah ngadain dalam 1 bulan itu kita sharing tentang kedokteran. Nah itu apalagi misalnya teman-teman yang baru masuk FK nih, boleh nih sharing tentang gimana sih cara masuknya dalam jalur SBMPTN, kemudian jalur SNMPTN, itu boleh banget. Penting banget buat kalian share. Buat apa sih sebenarnya? Buat kalian ada jadwal di harinya dan kalian tidak buang-buang waktu hanya untuk tidur pulas ataupun untuk menghabisin waktu scroll sosial media. Gunakan sosial media atau bijak dalam bersosial media yang baik ya, supaya sosial medianya juga bisa dilihat orang banyak dan yang bisa menginspirasi dan memberkati banyak orang. Karena kita cuma hidup sekali, ingat, kita cuma hidup sekali. Kalau kalian buang-buang waktu percuma sih kalau menurut aku sayang ya. Kemudian watching and gaming. Ini penting banget, watching. Kalian bisa beli Netflix, kalian bisa beli iFlix, kalian bisa nonton televisi yang memang ada di rumah, menggunakan TV, ataupun kalian bisa gaming. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka gaming, itu boleh. Cuman permasalahannya itu kita masih kurang tahu, kurang peduli dengan waktu. Jadi teman-teman harus membatasi nih kira-kira watching dan gamingnya ini berapa jam. Misalnya watchingnya setengah jam, 1 jam gitu. Makanya ini penting banget buat kalian masukin ke to-do list setiap harinya gitu. Kalau misalnya memang setiap harinya kalian pengen watching ya monggo, watching gaming misalnya jam 3 sampai jam 4 gitu. Kemudian setelahnya kalian tidur atau setelahnya kalian mau aktivitas di luar, ketemu A, B, C, D, kemudian habis itu pulang, sholat maghrib atau yang lain sebagainya, itu boleh ya. Yang pasti kalian harus mengatur waktu kalian. Yang kelima, kalian bisa making a social activities, pembuatan gerakan sosial. Contohnya gerakan pembagian masker. Dari mana dananya? Dari komunitas-komunitas yang memang teman-teman join gitu, atau mungkin teman-teman mau buat sendiri gitu. Kalian mengumpulkan gerakan pemberian masker untuk orang-orang yang belum pakai masker. Jangan pernah menghujat orang-orang yang belum, atau mungkin orang-orang yang kalian lihat nggak pakai masker ya. Lebih baik kalian memberikannya dan mencontohkannya. Ingat, kita bukan seorang hakim yang bisa menghakimi orang, tapi kita adalah seorang manusia sama. Kita juga pasti punya salah. Kasihlah maskernya gitu. Kalian bisa beli masker mungkin di toko-toko terdekat, kalian berikan, itu boleh. Kayak gitu ya. Kemudian selain pemberian masker juga kalian bisa melakukan pemberian donasi kepada orang-orang mungkin yang sedang kena bencana dalam era pandemi COVID-19 ini, atau mungkin yang memang lagi kesusahan dalam era pandemi COVID-19 ini, bisa dalam bentuk sembako ataupun bisa dalam bentuk uang. Itu juga bisa kalian lakukan. Contoh nih ya, Lazis NU Provinsi Lampung, ini dia mengadakan pembagian sembako, kemudian Muda Lampung Bergerak, dia ini mengumpulkan uang, terus dia belikan barang-barang sembako, kemudian ini Act for Humanity gitu. Tapi ingat, maksud aku tuh jangan berpikirnya bahwa oh ya udah nih, udah ada ACT, udah ada Muda Lampung Bergerak, udah ada Lajisnu gitu. Enggak gitu. Konsepnya itu gimana caranya kita ngebuat suatu yang baru gitu loh. Ataupun ngeinovasi suatu yang sudah ada gitu loh. Yang pada dasarnya itu untuk ngebantu orang, bukan untuk saingan dengan semua ini gitu loh, bukan, tapi tetap membantu orang. Ingat, yang dibantu tuh bukan cuman orang-orang ini, tapi masih banyak gitu. Indonesia itu luas teman-teman. Mungkin di tetangga teman-teman masih kekurangan, itu kalian bisa lakukan gerakan-gerakan yang kecil yang bisa membantu teman-teman yang kekurangan gitu. Walaupun dalam era pandemi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, mungkin teman-teman bilang, aduh aku nih masih 2020, 2019, 2018, sibuk kuliah. Nggak apa-apa sih kalian berpikir seperti itu, tapi nanti suatu saat ya resikonya bahwa kalian akan berpikir, aduh, kok aku dulu nggak gini ya? Kok aku dulu nggak gini ya? Coba aku dulu gini ya. Ya itu udah resiko ya teman-teman. Makanya di sini aku cuma ngasih tahu bahwa lakukanlah yang terbaik dengan waktu yang ada sebelum memang kita tiada gitu kan. Maka dari itu pandemi ini sebenarnya kayak ngingetin kita bahwa kita harus benar-benar dekat sama orang-orang yang di lingkungan kita gitu loh. Apalagi seorang medical student yang mungkin kayak merantau nih dari desa ke kota, yang mungkin jarang pulang karena harus ujian, atau mungkin teman-teman di sini akan ngerasain koas nanti yang memang 24 jam, atau mungkin
perceive bakalan ada di rumah sakit, kurang ketemu sama keluarga, itu pasti akan kalian rasain gitu. Tetap harus ada rasa syukur atas adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian webinar. Nah, contoh seperti apa yang kalian sedang ikuti hari ini. Ini adalah suatu kegiatan yang produktif menurut saya. Dan teman-teman di sini juga balik lagi ke to-do list itu. Webinar apa nih yang teman-teman mau ikuti? Cocok nggak dengan waktu teman-teman? Mengganggu waktu kuliah teman-teman nggak? Kemudian mengganggu waktu aktivitas teman-teman lainnya nggak? Kalau mengganggu, jangan sekali-sekali mau ikut webinar, atau jangan sekali-sekali memberanikan memaksakan diri untuk ikut webinar, karena itu akan menjadi sia-sia dan teman-teman nggak akan fokus dan nggak akan dapat apa inti dari webinar teman-teman gitu. Karena menurut saya webinar kan banyak yang gratis tuh, cuman post story kalian sudah bisa ikut webinar gitu. Apalagi contohnya hari ini kan cuman ini syaratnya, ntar teman-teman dapat e-sertifikat. Ingat, bukan sertifikatnya. Kadang orang tuh berpikir, ya yang penting aku dapat sertifikat deh. Bukan teman-teman. Intinya gitu loh nih. Kalian harus punya nih, dapat apa yang saya jelasin tuh harus dapat gitu loh. Minimal kalian punya dan melakukan yang namanya to-do list tadi gitu loh. Karena menurut aku anak-anak medical student itu kurang dalam melakukan to-do list. Hanya beberapa gitu ya. Kalau bisa sih semuanya teman-teman gitu. Tapi ingat, jangan pernah berpikir e-sertifikatnya. Kalau kalian sudah berpikir e-sertifikatnya, mau itu webinar sebagus, sejelek, seenggak bagus dan enggak jelek pun, kalian nggak akan dapat, nggak akan nemu poinnya gitu. Moral value-nya pun kalian nggak akan dapat. Ya, kalian bisa ikut webinar-webinar banyak banget di Instagram, karena memang itu untuk memudahkan kita dalam memberikan informasi yang terbaru, terupdate, terkini mengenai pandemi COVID-19, mungkin mengenai blog-blog kuliah kalian kali, atau mungkin kayak seperti seminar tentang kesehatan kulit. Nah, itu bisa kalian ikuti, kalian bisa join gitu. Itu penting sih teman-teman, untuk meningkatkan informasi pengetahuan teman-teman. Walaupun di rumah aja tetap harus belajar. Kak, aku nggak ada kuota nih. Kak, aku gimana nih ya? Pulsanya nggak ada atau gimana? Paketnya kurang nih. Nah, itu teman-teman bisa bicarain ke orang tua. Apalagi kalau misalnya teman-teman emang belum berpenghasilan. Tapi kalau teman-teman sudah berpenghasilan, boleh pakai uang teman-teman sendiri. Gitu. Tapi maksud aku, fokusnya tuh jangan terlalu membatasi diri teman-teman untuk mengeksplorasi apa yang ada di diri teman-teman. Kemudian kayaknya sudah sih, selesai gitu aja. Yang penting harus fokus on being productive instead of busy. Tetap teman-teman harus fokus dengan apa yang teman-teman lakukan. Ingat, teman-teman di sini adalah medical student yang harus belajar, yang harus berorganisasi, ikut LKMM dan lain sebagainya. Tapi teman-teman juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut-ikut di event di luar lain gitu. Nggak apa-apa. Yang penting harus ada jadwal. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pakai Google Calendar, teman-teman bisa beli notes, teman-teman bisa beli kayak jadwal-jadwal, buku-buku jadwal gitu, kalian tulis di situ dan kalian buka lagi tiap paginya kalian mau ngapain, dan kalian bisa tulis apa yang kalian mau lakukan 1 bulan ini. Misalnya kalian harus ngisi ini, kalian harus ikut LKMM tanggal segini, kuliah A, B, C ini tanggal segini. Itu paling penting sih gitu. Karena menurut aku sebenarnya kita sudah produktif dari awal gitu. Daring itu sudah produktif semuanya. Cuman kita belum tahu nih esensinya apa. Kita masih berpikir bahwa capek nih ikut daring, capek nih ikut ini segala macam. Cuman duduk ngedengerin, nggak ketemu. Aku tuh pengen yang ketemu gitu loh. Kayak ada kan mungkin orang-orang yang berpikir bahwa aku tuh udah kangen banget, pengen ketemu, pengen secara langsung ngelihat, secara langsung kuliah. Nggak apa ngomong kayak gitu, nggak masalah. Karena memang kita di masa pandemi kayak gini susah untuk ketemu kan gitu. Nggak masalah ngomong seperti itu. Yang pasti tetap harus dilakukan setiap apapun yang diberikan. Maksudnya kalau harus kuliah ya kuliah, jangan sampai telat bangun. Apalagi anak-anak baru, anak 2020, masa-masa transisi dari SMA ke FK gitu, atau mungkin lagi semangat-semangatnya nih untuk bangun pagi karena harus mengejar IPK 4 atau harus mengejar IPK 3,9 gitu. Nggak masalah gitu. Yang pasti teman-teman harus fokus dan juga jangan antisosial atau jangan mengesampingkan lingkungan. Karena menurut aku kita juga terbentuk dari sebuah lingkungan yang baik. Jangan lupakan teman-teman ataupun jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Ya, itu mungkin dari aku tentang produktif ala milenial. Kalau kalian mau ada
yang ditanyain boleh. Dan kalau kalian selalu mengeluh, kalau kalian berpikir terlalu negatif, kalian juga bakal lama kelamaan ya, tidak sekali dua kali, maksudnya lama kelamaan juga bakal ngebuat nih terjadinya ntar kesehatan mental dan jiwa kalian bisa lama-lama terganggu. Yang penting berpikirlah positif dari apa yang sedang kita alami saat ini. Terus kita berdoa bahwa kita akan melalui pandemi ini dan pandemi ini akan berakhir secara cepat gitu ya. Karena teman-teman adalah tonggak negara, tonggak bangsa, dan bentar lagi kita bakalan ngalamin bonus demografi. Kalau kita nggak memfasilitasi diri kita dengan baik, nanti teman-teman kita akan nyesel sendiri gitu ya. Semangat buat teman-teman semua, itu dari aku. Terima kasih, aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Andre atas pemaparannya yang luar biasa menurutku ya. Ada banyak kiat-kiat yang dikasih tahu sama Dr. Andre untuk gimana sih caranya kita tuh buat produktif di era-era pandemi pada masa sekarang. Ya nggak, Wi? Nggak ada tandingannya lagi nih, Kak Otik udah disampaikan tadi sama Bang Dr. Andre mengenai bagaimana produktivitas kita. Bukan kitanya yang kurang produktif, tapi lebih memaksimalkan ya gimana produktif itu sendiri ya, Tik. Iya, bener banget. Oh iya, Dok. Di sini juga kedatangan dari anak-anak SMA, Dok. Jadi pemaparan dokter tadi pas banget tuh buat anak-anak SMA yang akan beralih menjadi anak-anak kuliahan gitu. Tapi bukan hanya nanti tuh kiat-kiatnya bukan hanya untuk anak-anak SMA yang ingin menuju ke kedokteran aja gitu, tapi bukan untuk anak-anak SMA yang lainnya juga gitu. Ya, Iya. ada di SMA mungkin yang mau menjalankan perkuliahan nantinya, atau tentunya pasti ada lah kiat-kiatnya untuk melanjutkan perkuliahan nanti ya, Tik. Dan Iya, benar banget. kepada teman-teman yang mungkin udah di dunia kampus, yang udah kuliah, bagaimana sih perkuliahan yang lebih produktif itu sendiri. Mungkin sesi berikutnya apa nih, Kak Tik? Dan Untuk pertanyaan udah banyak nih di pemikiran adik-adik sekalian, mungkin yang mau bertanya. iya, benar yang banget.